Saya bacakan lagi di Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda pucat dan orang yang menungganginya bernama Maut dan neraka mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Tidak semua penduduk bumi akan mati, hanya seperempat. Amin. Itulah sebabnya virus ini pun tidak akan membunuh semuanya. Kenapa kok ada yang sembuh, brother? Ya karena dikatakan seperempat. Menular bisa banyak, tapi yang mati, dan tentukan mati, yang sembuh ya sembuh. Karena hanya seperempat. Tapi tunggu cawan murka. Nggak ada lagi seperempat. Setengah pun tidak dibicarakan. Semuanya. Amen. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ingat, misteri ini disingkapkan antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Sehingga kalau Anda bisa sembuh, kalau ada orang sembuh, jangan sombong, jangan congkak. Bersyukur saya sama Tuhan. Saya bukan bagian dari yang seperempat ini. Amen. Mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar, wabah penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sehingga Anda bisa melihat, apakah ada dari keempat penghukuman ini yang tidak terlaksana? Semua sudah terlaksana. Dan sedang move on, bergerak terus. Mengalami progres, mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Keempatnya mengalami kemajuan. Dan semuanya akan berakhir di perang Harmagedon. Amen. Mulialah nama Tuhan. Karena di perang Harmagedon semua jenis persenjataan akan dilepaskan. Dan ada 3 persenjataan massal yang akan membunuh banyak orang secara massal. Yaitu adalah senjata biologi, virus-virus, bakteri dan kuman. Senjata kimia. Itulah penelitian para ilmuwan-ilmuwan yang dilihat oleh Nabi Tuhan dan sekarang disingkapkan pada mempelai wanita. Amin. Dan senjata nuklir. 3 jenis pembunuh massal dan semua akan dilepaskan di Harmagedon. Renungkan semuanya itu. Yang lepas dari rudal mati oleh virus, lepas dari virus mati oleh kimia. Dan kimia dulu dipakai di perang dunia 1. Masih ingat? Dan kepada Nabi Tuhan diberitahukan oleh prajurit veteran perang dunia 1, Brother Branham, tidak ada yang tersisa di wilayah itu. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada daun, tidak ada apapun. Bahkan tank pun kosong karena mereka memakai senjata kimia. Tapi ketika saya melangkah, Brother Branham, saya melihat ada sekuntum bunga masih hidup di antara wilayah yang sudah kering kerontang karena senjata kimia. Kok bisa hidup? Ya karena bunga itu bersembunyi di balik batu. Oh, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Dan Nabi berkata, itulah Kristus. Amen. Batu karang yang teguh. Itulah Kristus batu utama kita. Itulah Kristus menara yang kuat. Nama Tuhan ada di situ. Dan orang-orang berlari ke tempat itu dan menjadi selamat. Haleluya. Anda terlindung, terpelihara, tersembunyi, brother and sister, di balik batu karang tersebut ketika keempat penghukuman sedang melanda dunia. Oh, haleluya. Mulialah nama Tuhan. Misteri disingkapkan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Kristus menebus mempelai wanitanya, sehingga Anda bukan orang-orang yang sedang buta dan tidak tahu apa yang sedang berlangsung. Dan Nabi katakan, dunia buta, bukan hanya gereja, dunia pun buta. Dan mereka tidak tahu.